Bersyukur sewaktu-waktu mudah dilakukan. Waktu senang, waktu berhasil, waktu sembuh dari penyakit, waktu mendapatkan apa yang diidam-idamkan, atau pencapaian-pencapaian hebat yang telah diterima. Dan saat itu mudah bagi kita untuk bersyukur. Namun bersyukur setiap waktu itu adalah sesuatu yang tidak mudah dilakukan. Waktu kesulitan datang, waktu masalah menghimpit, waktu musibah menghadang, waktu pergumulan-pergumulan berat yang menimpa dan menyusahkan. Di saat itulah seseorang sulit untuk bisa bersyukur. Namun bukan tidak mungkin untuk kita bersyukur senantiasa, setiap waktu. Dan ini berbicara tentang bagaimana kita membangun sebuah kebiasaan untuk selalu bersyukur. Apapun keadaannya, kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang terbiasa bersyukur. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini yang akan menyapa kita dari dua bagian firman Tuhan, surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Lalu Efesus pasal 5 ayat yang ke-20 dan 21. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Paulus adalah rasul yang Tuhan pilih menjadi alat pilihan untuk melayani Tuhan, mengabarkan kabar baik kepada begitu banyak orang. Dan untuk itu dia mengalami berbagai macam reaksi-reaksi yang menolaknya. Sehingga beberapa kali dia pernah mengalami di penjara untuk satu tindakan baik yang sesungguhnya dia lakukan. Dan yang menarik lagi adalah justru beberapa surat Paulus ditulis pada saat di mana dia sedang di penjara. Salah satunya adalah surat Efesus. Di dalam surat Efesus ini sekali lagi kita tidak temukan kata-kata keluhan atau kecewa atau betapa protesnya dia ketika dia di penjara untuk satu tindakan melayani Tuhan yang dia kerjakan. Tetapi dia masih bahkan mengingatkan dan menguatkan jemaat di Efesus untuk senantiasa bersyukur. Dan itu yang dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-20 pasal yang ke-5. Ucaplah syukur senantiasa. Perhatikan kata senantiasa. Berarti selalu, tanpa henti, setiap saat, bukan sewaktu-waktu, senantiasa bersyukur. Dan ini memang tidak mudah. Dan sekali lagi Paulus juga mengatakan mengucap syukur atas segala sesuatu. Berarti bukan sesuatu yang baik saja yang terjadi dalam hidup kita lalu kita bersyukur. Tetapi ketika sesuatu yang buruk itu terjadi pun, atas segala sesuatu berarti juga atas segala hal yang mungkin kita tidak kehendaki itu terjadi, atau atas segala hal yang mungkin menyusahkan dan menyengsarakan hidup kita. Dan Paulus mengatakan, tetaplah bersyukur senantiasa untuk segala sesuatu, untuk keberhasilan maupun kegagalan, untuk kekayaan ataupun kekurangan, untuk begitu banyaknya berkat, atau pada saat di mana kita sedang kekurangan berkat atau tidak mendapatkan berkat. Dan pada saat itu sebenarnya ujian untuk kita bersyukur lebih lagi, lebih kuat lagi untuk kita tetap bersyukur. Begitu juga yang menarik di dalam surat Tesalonika yang tadi dibacakan, dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau tadi untuk segala sesuatu, sekarang dalam segala hal. Berarti dalam segala kondisi, dalam keadaan kita sehat maupun sakit, dalam keadaan di mana kita mendapatkan banyak harta atau saat kekurangan harta, pada saat kondisi kita sedang gembira ataupun kondisi kita sedang bersedih,
atau pada saat dimana kondisi kita sedang penuh dengan kejayaan, masa limpah luar biasa, atau pada masa dimana ketidakberdayaan hidup kita. Pada saat itulah sebenarnya kita juga perlu mengucap syukur senantiasa. Bukan saja untuk segala sesuatu atau atas segala sesuatu, tetapi di dalam segala keadaan apapun juga. Tetapi apa rahasianya Paulus bisa mengatakan ini kepada jemaat di Tesalonika dan Efesus sekaligus untuk mengucap syukur senantiasa? Rahasianya sesungguhnya ada di dalam iman Paulus. Dia mempunyai sebuah iman yang dewasa sehingga dia bisa bersyukur senantiasa dalam segala sesuatu dan atas segala sesuatu. Bagaimana membangun kebiasaan bersyukur ini? Pertama adalah diawali dengan membiasakan diri untuk menemukan yang terbaik di antara yang terburuk. Dan ini memang membutuhkan kekuatan Tuhan dan mata iman, agar kita bisa menemukan di tengah-tengah kondisi terburuk hidup kita, Tuhan tetap titipkan ada hal terbaik yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita. Bukankah ayat firman Tuhan yang sudah begitu populer bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, itu adalah sesuatu yang kita perlu pegang teguh. Dan ini yang membuat kita bisa menemukan hal yang baik di antara hal-hal yang buruk yang sedang terjadi. Dan ini bicara soal mindset, cara berpikir kita, cara memandang kita. Yang kedua, untuk membangun kebiasaan bersyukur adalah kita juga perlu melihat keindahan di tengah-tengah kesusahan hidup kita. Bahwa memang untuk mencapai sesuatu yang indah, kita perlu lewat hidup yang susah. Sebuah hasil karya seni yang indah, yang begitu rumit dibuatnya, lewat proses yang begitu sulit, tetapi hasilnya itu akan menjadi indah. Begitu pula hidup kita. Ketika kita berhadapan dengan kondisi-kondisi susah, mari kita memandang itu bukan sebagai akhir dari sebuah keadaan, tapi sebagai sebuah proses untuk menuju kepada keindahan. Karena memang lewat yang susah ini, kita sedang makin dibuat indah oleh Tuhan. Karena itu kita baru bisa terbiasa bersyukur. Yang ketiga adalah untuk supaya kita membangun kebiasaan bersyukur adalah kita menerima kegagalan sebagai pembelajaran. Penerimaan yang ikhlas terhadap hal-hal yang kita tidak bisa terima atau yang kita sulit terima juga membutuhkan iman dan mata iman yang dari Tuhan. Kekuatan yang dari Tuhan itu yang memampukan kita untuk bisa menerima dengan ikhlas segala kegagalan yang terjadi. Mungkin kita merasa gagal di dalam berumah tangga, atau kita gagal di dalam menjaga kesehatan kita sehingga terpapar penyakit, atau mungkin juga kita gagal di dalam pekerjaan, atau kehilangan pekerjaan, dan berbagai macam kegagalan-kegagalan lain. Dengan mata iman kita mampu melihat itu sebagai pembelajaran Tuhan untuk menjadikan kita makin dewasa, dan untuk itu kita patut bersyukur kepada Tuhan. Dan hal yang keempat serta terakhir adalah tetap kerap bersujud walau hidup serba semeraut. Bersujud berarti tetap mau patuh. Saat-saat yang sulit, ketika hal-hal yang semeraut itu datang, merepotkan, meribetkan, dan meributkan gejolak di dalam hati kita untuk lalu kemudian mulai menyimpang dari iman kita. Di situ kita diuji untuk tetap bersujud taat dan patuh kepada Tuhan. Karena pada masa-masa persimpangan, ujian untuk tidak taat kepada Tuhan seringkali justru muncul. Kita menjadi emosional, menjadi marah, menjadi lalu konflik baru muncul di dalam rumah tangga atau dalam hubungan dengan orang lain. Saat-saat kondisi yang semeraut, seringkali kita memang sedang diuji, tapi sekaligus juga Tuhan sedang merajut kita. Untuk itu kita tetap perlu bersujud kepada Tuhan. 4 rahasia inilah yang membantu kita untuk bisa membiasakan diri terus bersyukur senantiasa dalam segala sesuatu dan untuk segala sesuatu. Membiasakan diri menemukan yang terbaik di antara yang terburuk, melihat keindahan di tengah kesusahan, menerima kegagalan sebagai pembelajaran, dan tetap bersujud walau hidup semeraut. Selamat melakukannya dan selamat terbiasa bersyukur. Amin.